Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wasyukru lillah. La hawla wa la quwwata illa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Pengurus Masjid Ar-Razak yang sama-sama kita hormati, bekerjasama dengan penitia peringatan Hari Besar Islam, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang kita muliakan, orang tua kita, sesepuh kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak kami. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir dalam acara Pekan Muharram ini, semoga kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, dengan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, mari kita sanjung, mari kita puji, kita agungkan Allah dengan ucapan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak-anak Ustaz, mohon lihat mandang ke depan. Ikuti Ustaz, tanda kita bersyukur. Siapa yang dapat ikut, yang tak dapat diam. Ikuti Ustaz. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang membaca yul azim salah. Yang betulnya yil azim. Alah, maju dulu ke depan. Kalian maju. Seharusnya anak-anak tu di depan dan letak belakang. Maju ke depan. Maju kalian ke depan. Siko sadonya siko, duduk depan kau. Yang merasa anak-anak maju ke depan tu, maju. Maju. Itu. Sini. Nih di sini. Kalian yang cewek, yang perempuan duduk di situ. Okey? Siap? Takbir dulu. Allahu Akbar. Siap. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Kok loma loyo. Main. Duduk. Siapa yang tak tahan tidur. Kalau tak tahan tidur. Okey. Mari kita berkirim salam selawat. Ikuti Ustaz. Lanjut lagi. Mana yang hafal ikut, yang tak hafal diam je lah. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Lanjut. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Allahu Akbar. Ke Palestina lah kalian jepek kalian. Main-main je di Kerinci kalian. OTW lah ke Palestina tanah. Nah, semangat. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah berkat rahmat Allah kita berjumpa. Kami ditelepon, diundang oleh pengurus masjid, sahabat kami, kawan kami, Ustaz Andi Filka. Dulu satu pondok dengan beliau, 1 tahun di atas beliau. Cuman beliau ganteng perambo lebih bertahun-tahun. Nah itu kalau tengok. Diundang ambo bisa ndak? Buya bisa ndak Ustaz? InsyaAllah. Kebetulan ambo 3 hari kemarin ke Inhu, ke Pranap. Jadi langsung balik pulang, langsung singgah di Masjid Ar-Razak, jumpa dengan masyarakat, jemaah Masjid Razak, anak-anak ustaz yang dari tadi main-main. Dengarkan ceramah ini. Apa acara kita ini, nak? Apa nama acara kita ini tadi? Pekan Muharram. Pekan Muharram. Siapa yang berceramah ni ustaz? Nama Ustaz Samsuwardi. Samsu matahari, Ardi bumi. Jadi Ustaz yang berceramah malam ini di Masjid Ar-Razak namanya Ustaz Matahari Bumi. Nah, itu arti nama Ustaz itu. Cuman sehari-hari karena dulu lahir besar dipanggillah dengan bom-bom. Sampai hari ini Ustaz Bom-bom. Siapa? Ustaz? Ya baik-baiklah. Ikut nak Ustaz bom-bomnya. Santai, yang santai lah. Ustaz bom. Bomnya. Ustaz bom-bom, santai ya. Jadi yang berceramah Ustaz bom-bom. Ustaz bom-bom Kampar, dari Kampar. Tak jauh kampung Ustaz, tak jauh dari kampung Ustaz Andi. Baik Bapak dan Ibu, apa salah satu harapan kita memperingati Pekan Muharram ni nak? Simak baik-baik, ini untuk kalian, bukan untuk kami. Dah untuk kami acara Muharram ke dah? Untuk kalian. Kenapa untuk kalian Ustaz? Yang tidak mengerti tahun Islam tu kalian. Yang tak tahu bulan Islam tu kalian. Bapak dan Ibu, salah satu upaya supaya anak-anak kita hari ini menghilangkan doktrin. Doktrin yang sudah lama tertanam. Kalau 1 Januari mereka langsung spontan mengatakan, yuk keluar, yuk main kumbang api, mercon, petasan, belok-belok. Itu anak-anak umat Islam sudah tertanam di pikirannya bahwa 1 Januari akan dirayakan, akan dibuat acara sedemikian rupa. Padahal 1 Januari itu bukan tahun umat Islam. Tak tahu nawak tu dah. Apa itu pula yang kalian buat-buat acara? Belok-belok kalian ke Kin Kumai, latun kumbang api, beli marcon. Yang tahun umat Islam tu 1 Muharram tu tiap. Kalian ngerti bahasa Ju Bapak dan Ibu? Baik, kalian ngerti kalian bahasa Junya?
Kalau ndak ngerti, dah ngeratin je lah semua. Sesekali nanti kalau bahasa Cuk paham-pahamkan dia lah. Yang tahun kita itu tahun umat Islam itu 1 Muharram. Makanya kalian semangat. Semangat anak-anak umat Islam. Jangan terkejut bapak dan ibu kalau anak-anak kita lebih hafal dia bulan Masehi ketimbang bulan Hijriah. Tunjuk tangan yang duduk di depan. Siapa yang hafal bulan Hijriah, Ustaz kasih duit. Tunjuk tangan. 1 sampai terakhir lah. Tunjuk tangan. Maju anggapan. Maju, yang baju merah. Tunjuk tangan tadi kan? Siapa nama? Maju ke depan nak. Maju di situ. Maju, madang ke depan, madap ke depan. Assalamualaikum dulu. Warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa namanya anak manis? Adan. Adan kelas berapa Adan? 1 SMA. 1 SD bagus. Tadi Ustaz bilang yang hafal bulan Hijriah maju ke depan dapat duit. 1 bulan Hijriah itu apa nama bulannya nak? 1 Muharram. 2 lagi. 2 kalian jangan ketawa. Nanti kalian diketawakan orang pula nanti. 2 Safar. Bilang pakai min, Safar bilang. Itu. 3 lagi. 3 apa? 3 mitnya dekat nak? Dekat sayang. Rabiul Awal. Ndak itu dong. Ustaz tengoklah duit yang pantas untuk Adan ya. Kau nampaknya udah tersakit ke bapak dan ibu? Ya bahaya kau. Bobela Adan 5 juta. Letakkan mitnya nak sayang. Ni berani bapak dan ibu ini luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Duduk lagi. Salah tunjuk tadi kan dah. Atau spontan menunjuk aja tadi. Tunjuk tangan cepat yang hafal. Langsung kali kau nanggodang langsung kali. Ketua langsung tunjuk tangan bapak dan ibu. Ambil mic-nya sayang. Okey, perkenalkan dulu. Assalamualaikum bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya nak? Muhammad Fikri Al-Faras. Muhammad Fikri Al-Faras. Fikri Al-Faras. Kelas 1 SMP. 1 SMP. Ini sudah RW lagi nih ya. Okey. Nama bulan Hijriah dari 1 sampai habis. Nama bulan Hijriah ada 12. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Hilang 1 nak. Ulang lagi sayang. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Betul atau salah? Tak apa nak nunjuk. Betul ni. Bagus, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Dapat Fikri Al-Faras. Itu yang tu boleh. Hafal awak. Harus kenal kalian. Yang tahun Islam tu Hijriah. Ustaz, lalu kenapa untungnya kita harus kenal dengan tanggal penanggalan Islam, tahun Islam? Ingat bapak dan ibu,
amal ibadah kita ini ada yang terikat dengan dimensi waktu. Amal ibadah umat Islam, baik yang wajib dan sunat, itu berkaitan dengan waktu. Contoh, kapan hari raya Idul Fitri? Hari raya Idul Fitri kapan? Tunjuk tangan lah. Ni duit ada oleh 2,000 lah. Jopek lah. Maju ke depan. Jopek sayang. Jopek lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari raya Idul Fitri namanya siapa? Atan. Kelas berapa nak? 1 SD ya. Bagus. Hari raya Idul Fitrinya tanggal berapa Atan? Yang hijriyahnya ya, jangan yang masehinya. 1 Syawal kan? 1 Syawal. Bagus Atan, letakkan mic-nya sayang, Masya Allah. Dapat 2 juta ya Allah. Bapak dan Ibu, kalau sempat kita keliru tentang penanggalan tanggal, hari raya itu haram berpuasa. Kalau sempat tidak tahu ini sudah Syawal, ini belum Syawal, atau hari raya Tasyrik kemarin, hari raya Adha, kalau kita tetap berpuasa di hari raya, itu hukumnya haram. Maka penanggalan sangat perlu ditentukan dalam kalender, dalam waktu untuk beramal umat Islam, Bapak dan Ibu. Contoh lain, nanti ada puasa Ashura di tanggal 10 Muharram. Kalau tidak tepat puasa Ashura tanggal, kalau sempatlah keliru, maka kita berpuasa tidak sesuai dengan waktunya, Bapak dan Ibu. Perlu tanggal ke? Aku anak-anak kini nak apal le dah. Kau kini lah mulai ragu ke? Bila nan subhanahu 1 Muharram ke? Tadi ke petang? Akanlah bermasalah ke Pak? Kalau bermasalah, jangan sangko nak perlu tanggal tu. Kapan yang 1 Muharram tu kapan? Selasa atau Rabu? Ni libur ke 2 hari kau masalah kau. Selasa. Tapi libur kan timbul masalah, Pak. Makanya Bapak dan Ibu, jangan remehkan penanggalan. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab mengambil kebijakan, malu kita. Surat yang masuk kepada pemerintahan Umar sudah bertanggal dari negara lain, sementara penanggalan tahun untuk surat umat Islam belum ada tanggal, belum ada tahunnya. Maka dikumpulkanlah oleh Umar, dibuat kebijakan untuk membuat tahun umat Islam, supaya kita tidak keliru menghitung kapan ternyata tahun Islam ini dimulai. Sejak kapan? Maka opsi itu ada 4, Bapak dan Ibu. Pertama, dimulai penghitungan tahun Islam itu semenjak Nabi lahir. Yang kedua, tahun Islam itu dimulai semenjak Nabi menerima wahyu. Yang ketiga, dimulai penghitungan tahun Islam itu semenjak Nabi hijrah. Yang keempat, dimulai semenjak Nabi meninggal. 4 pilihan ini ketika dipikirkan, ketika didiskusikan, maka lahirlah buah diskusi. Kalau tahun Islam itu dimulai ketika Nabi lahir, Islam ini belum nampak tidak adanya, Bapak dan Ibu. Maka tidak cocok kalau dimulai semenjak Nabi lahir. Sebab Nabi lahir itu belum nampak Islam. Yang kedua, kalau Islam itu dihitung tanggalnya semenjak Nabi menerima wahyu, umur berapa Nabi menerima wahyu? Tunjuk tangan. 2000. Umur berapa Nabi menerima wahyu?
Iyalah. Tak gol dah. Umur 40. 40. Ketika Nabi menerima wahyu, Nabi berdakwah dengan sembunyi, tak langsung terang-terangan. Islam itu pun belum terasa besar bapak dan ibu. Sebab Nabi berdakwah di boikot. Nabi diintimidasi di Makkah. Tak bebas. Nabi hanya bisa mengajak sanak pemilih. Sahabat-sahabat dekat. Abu Lahab dan Abu Jahal selalu mengawasi jalan dakwah Nabi. Sehingga itulah penyebab kehidupan umat Islam di Makkah itu terkekang bapak dan ibu. Tak bagus, tak mantap. Maka usulan yang keempat pun, yang ketiga tunggu dulu. Usulan keempat, Nabi meninggal tahun itu mulai dihitung. Apa kata sahabat? Kalau penanggalan tahun Islam dihitung tahunnya semenjak Nabi meninggal, maka yang ada bukan semangat, bukan spirit, tapi justru nanti umat Islam akan bersedih ketika memperingati tahun umat Islam. Maka usulan ketiga pas, mantap, sesuai. Kapan tahun Islam itu dihitung? Kapan mulainya? Semenjak kapan mulai tahun itu dihitung? Diambil ketika Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Apa sebab Ustaz? Kenapa pilihan itu yang jatuh? Sebab Islam di Makkah belum nampak, dan ketika Nabi pindah ke Madinah, Islam itu berurat, berakar, berkembang, jaya. Dulu di Makkah, Nabi tak jadi apa-apa, tak ada pangkat jabatan, Nabi tak dihargai. Tapi sampai di Madinah, Nabi menjadi orang besar, jadi orang panutan, jadi gubernur, jadi pemimpin. Begitulah Islam sampai di Madinah, berubah, hebat. Pindah Nabi ke Madinah, Islam menjadi maju. Maka sepakatlah tahun Islam itu dihitung semenjak Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Lalu apa nama tahunnya? Tunjuk tangan anak ustaz. Oleh karena itu Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, dibuatlah nama tahun Islam ini dengan nama tahun titik-titik. Tunjuk tangan. Apa nama tahun awak kau jadi? Tak jual be? Maju lang. Kalau tak tertanggung lagi ni dia. Ambil mit dia kali. Nah, tahun apa nama tahun Islam kau? Tahun Hijriah. Apa artinya? Hijrah, apa artinya hijrah tu? Pindah. Jangan takut-takut lele. Ulang balik. Apa arti hijriah? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Masya Allah. Dari Makkah ke Madinah. Mantap. Lagi dua dah. Ayo tu kayo Al-Faras malam kau. Wah rezekinya pak dan ibu. Solat duhanya mungkin pagi tadi kau. Lah, cuma simak kan. Itu je mengangu juga. Lah takbir dulu. Allahu Akbar. Dengan cara mau cak bom mungkin duit banyak leh ha. Aku nampak duit betunya nama. Diamnya lah dengan lah. Lah bapak dan ibu, maka perlu besok ikut peringatan tu anak-anak ustaz kau 1 Muharram kalian macam kau semangat. Esok Januari jangan kalian semangat, jangan kalian berjoyang, jangan jalan-jalan, jangan berkeluyuran. Tahun 1 Januari tak usah dirayakan. Tu pasal usah bom-bom untuk kalian. Jangan ikut-ikut merayakan 1 Januari dulu. Biarlah saudara awak yang merayakan tahun ini tu. Siapa yang ikut-ikut besok? Pergi jalan-jalan kalian malam tu. Beli petasan, kumbang api. Pergi kalian sampai ke Pokan nonton-nonton main-main. Sampai kalian ke MTQ. Jumpa di ustaz besok di Pokan. Berarti sesama pergi wak malam dah. Tak, ustaz pergi ceramah kau. Jangan celah paham lah kalian lah. Jangan pergi lah. Di rumah je lah besok, di rumah.
Jangan main-main, jangan bakar-bakar ayam segala macam. Tahun kita itu tahun Hijriah, 1 Muharram. Maka itu yang diperingati. Lalu biarlah tahun Masehi diperingati oleh saudara kita yang tahunnya dimulai semenjak Nabi Isa lahir. Berarti itu tahun non-Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi, perilaku, perbuatan orang-orang yang sesungguhnya ini tidak dibenarkan dalam agama, siapa yang ikut tradisi agama lain, fahuwa minhum, maka kita dinilai sama dengan mereka. Ikut merayakan yang dirayakan orang, kita sama dengan mereka. Ikut kita membuat acara seperti yang dibuat oleh agama lain, kita sama dengan mereka. Ustaz, apa contoh yang lain? Ndak tahun 1 Januari ya dah. Ulang tahun jan tiup-tiup lilin. Jangan tiup lilin. Ndak pakai lilin ulang tahun tu dah. Tu kalian sangkut ajaran Islam tu. Bukan ajaran Islam. Tiup-tiup lilin bukan ajaran Islam. Hei, dongau dulu elok tu. Jangan tiup-tiup lilin. Bukan ajaran Islam. Itu menghembus-hembus api, itu ajaran Majusi. Kau ibu kadang bapak bangga lo beli kue tiup lilin, bangga lilin. Apa lilin pula nak ditiup? Kompor gas itu tiup lilin. Kau nak melatui kali kan itu. Jangan lilin lah dibuat di kue dia kompor gas beli lancung. Apa dia menanggung-nanggung membuat agak apa ke? Membuat ajaran tu. Mulai hari ini stop. Tak ada tiup-tiup lilin. Tu Ustaz tak boleh dirayakan. Syukurilah, rayakanlah. Buatlah makanan, buat bakso, miso, sate. Bawa kawan sesama yang sebaya, makan bersama-sama. Bawa anak yatim yang ada di keliling awak, RW go, makanlah. Minta doa keberkahan. Tak usahlah pakai yang lain bapak dan ibu. Cukup itu. Stoplah. Oh, pakai-pakai lilin, pakai-pakai balon, segala macam, tak usahlah. Agama ini tidak melarang, tapi jangan seperti agama lain. Mesti dah kawak. Ledang orang ni nya. Ledang nya. Jangan titip lilin lah cuak le. Happy birthday to you. Tak usah. Itu bukan ajaran kita. Esok ulang tahun mak kalian buat je macam itu. Ini gara-gara ibu kok enggak? Ibu yang menawarkan. Nanti ayah kalian macam 7. Lah, berjanji sama Ustaz Bom. Tak usah tiup jangan tiup lilin. Kalau kalian tak mau dilarang, jangan lilin tiup, kompor gas langsung tiup. Kalau menanggung-nanggung kerja kalian kompor gas langsung. Okey, takbir dulu. Allahu Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Lalu apa yang kita ingin harapkan di tahun ini Pak Ustaz? Momen kita Muharram ini. Ingat bapak dan ibu, yang harus kita ingat, Nabi pindah ke Madinah itu tak hanya ditolong semata-mata oleh Nabi sendiri. Aktor yang melakukan hijrah itu bukan Nabi saja. Perpindahan dari Makkah ke Madinah, proses hijrah dari Makkah ke Madinah, ada orang-orang yang berjasa dalam hijrahnya Nabi Muhammad. Tak Nabi sendiri aja yang hijrah do bapak dan ibu. Hijrah bukan kanjeng Nabi sendiri saja. Nabi itu ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu orang tua yang berpengalaman, yang menggantikan tidur Nabi. Biasanya Nabi tidur malam itu supaya Nabi aman dalam perjalanan, digantikan oleh sahabat. Tunjuk tangan. Siapa anak ustaz yang tahu yang menggantikan tidur Nabi siapa? Nabi tidur biasanya di sini. Kemudian Nabi pergi berangkat OTW hijrah
Siapa yang menggantikan tempat tidur Nabi? Biar orang Quraisy tetap menunggu Nabi di luar rumah. Tunjuk tangan siapa yang dapat nama sahabat tu, yang menggantikan tempat tidur Nabi ketika Nabi pergi berangkat ke Madinah hijrah. Tunjuk tangan coba. Yang bersama Nabi pergi Abu Bakar namanya. Yang bersama Nabi pergi ikut hijrah Abu Bakar. Yang menggantikan tempat tidur siapa namanya? Tunjuk tangan kalau ada nama-nama bayang-bayang dek kalian. Ha, boleh ha, banyak leh coba. Ha. Antum? Oh, ndak ada ngaku, ndak ada. Antum? Ndak juga dah, ngaku juga. Ha, coba. Togak dulu nya mau takut-takut leh. Ambil mic, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Nak? M. Zaki Firdaus. M. Zaki. Masya Allah, Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Oh, kau tu benar ya. Siapa yang menggantikan tempat tidur Nabi? Abu Bakar Siddiq. Yang pergi tadi Abu Bakar. Tu tidurnya balik. Kau main-main Zaki kau. Yang pergi dengan Nabi Abu Bakar. Jadi yang menggantikan balik lagi Abu Bakar ke rumah gitu. Tak mungkin lah bro. Siapa? Abu Bakar poinya sama Nabi. Yang menggantikan tempat tidur Nabi biasa siapa? Yang serumah dengan Nabi sejak kecil. Siapa? Sanak bapak dengan Nabi. Jadi menantu Nabi. Ya. Siapa nyonya mak tu nak? Siapa nama sahabatnya nak? Coba. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Sepupu nak? Menantu nak? Oh. Orang yang mak tu ni ye ni. Dapat 2 juta. Alhamdulillah. Ali menggantikan tempat tidur Nabi. Cuba yang dek kalian. Padahal Nabi malam tu kan dipenggal kepalanya. Nabi malam tu kan dipenggal oleh orang Quraisy. Berani Ali menggantikan tempat tidur Nabi. Ali, come here, ke sini. Panggil dek Nabi Ali. Ali, ke sini. Siap Nabi, siap Muhammad. Apa Muhammad? Ya Rasul. Ambo, saya akan hijrah ke Madinah dulu dengan Abu Bakar. Lalu, ya Rasul, engkau gantikan tempat tidurku biar aku bisa mengelabuiku orang Quraisy yang mengepung rumah kita. Nanti dalam perjalanan dikiranya saya masih tidur, maka malam ini engkau gantikan tempat tidurku. Coba bayangkan, Nabi akan dibunuh dan Ali mau menggantikan tempat tidur Nabi. Coba bayangkan dek kalian berkawan. Contoh tu orang berkawan, patuh menolong. Kau menolong kawan dia tak umur. Kok mana yang banyak dapat duit tu tolong tu rasa. Bagi-bagi mu. Dah. Bapak dan Ibu, Nabi tak langsung berangkat ke Madinah. Nabi diperintahkan masuk ke Gua Sur. Sebab kalau langsung berangkat, orang Quraisy bisa mengejar. Mereka pakai kenderaan. Nabi jalan kaki. Maka hijrah itu tak langsung berangkat. Nabi bermalam dengan Abu Bakar di dalam gua selama 3 malam. Cuba bayangkan. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin baru berangkat. Sebab orang Quraisy musyawarah pagi Kamis, malamnya tu Nabi akan dibunuh. Nabi bermalam dalam Gua Sur. Siapa yang mengantarkan makanan? Yang mengantarkan makanan anak Abu Bakar. Namanya Asma binti Abu Bakar. Anak Abu Bakar ikut menolong hijrah. Ikut andil. Lalu Ustaz, agar perjalanan itu aman menuju Madinah, tentu ada apakah bisa berangkat atau belum bisa berangkat. Yang menjadi mata-mata menyampaikan berita, menengok kondisi Makkah. Orang Quraisy sudah standby atau sudah mundur, tak lagi mencari. Yang mencari berita menjadi mata-mata supaya perjalanan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Itu namanya Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar bapak dan ibu. Itu jadi batu-batunya.
Rupanya mata-mata ko lado je sama Nabi ke Pak. Maka gini lah banyak orang jadi mata-mata ko kini ko jonya. Memantau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lalu pelajarannya apa Pak Ustaz? Sederhana. Islam, peringatan tahun Islam ini mengajarkan kepada kita hidup ini untuk menggapai sesuatu tak bisa dengan diri sendiri Bapak dan Ibu. Hidup bermasyarakat, ini RW apa gue ya? RW berapa ke? RW Seboleh 02 Kelurahan Kerinci Kota. Kalau ingin jemaah Masjid Ar-Razak RW Seboleh Kelurahan Kerinci Kota ingin hidup damai, ingin mencapai sesuatu, ingin menjadikan RW ini sebagai RW yang luar biasa, berkemajuan, sosialnya tinggi. Ingat, untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi tak bisa dengan sendiri satu elemen, mesti kita berpangku tangan, belajar dari hijrah Nabi hijrah sampai di Madinah, hebat, Islam berkembang. Apakah Nabi sendiri? Tidak. Nabi ditolong oleh sahabat yang lain. Macam tujuh awak di RW ko Bapak dan Ibu. Tak bisa seorang-seorang membuat elok ko dong. Jangan dek kalian ngah. Kau contoh kah? Contoh masuk akal. Bapak Ibu sangko anak kau jadi hebat karena guru hebat. Tidak. Guru hebat takkan bisa membuat anak jadi hebat. Kau tidak lah mula anak kau hebat ke le? Boleh guru tahfiz kau yang 30 juz tu. Guru tak menjamin anak jadi hebat. Pesantren tak menjamin anak jadi ustaz. Kalau pesantren menjamin, tak mungkin tak jadi ustaz masuk pesantren sadoro. Ternyata anak itu menjadi hebat, sukses. Bukan hanya guru, didukung juga oleh orang tua, didukung juga oleh program-program yang lain. Makanya Bapak dan Ibu, tak bisa satu unsur untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan impian. Tak bisa seorang-seorang. Makanya banyak ceramah-ceramah wak putar wak donga. Si Pulan hebat. Yang dicaya orang berita ibunya. Kalau anak tu hebat, siapa orang tuanya? Siapa gurunya? Di mana sekolahnya? Begitulah kita ini sebenarnya Bapak dan Ibu. Masjid ini berdiri bukan karena pengurus saja. Ada donaturnya yang dermawan di kampung awak, di RW awak. Ada masyarakatnya yang kompak. Diundang teroyong hadir, diundang rapat hadir. Donatur semangat. Dan pengurus tak kenal lela, selalu berpikir untuk ke depan apa nanti yang akan dibuat lagi. Kalau semua unsur, kalau semua pihak ikut andil, insya Allah apa yang diinginkan oleh pengurus masjid, masyarakat di RW ini akan menjadi terwujud karena kekompakan kita bersama Bapak dan Ibu. Allahu Akbar. Kok masjid senang membangun ngah? Semangat sama-sama. Lalu bagaimana Ustaz ilustrasinya? Hiduplah bermasyarakat di tempat awak kau. Dan hiduplah sendiri-sendiri lah macam uang Nabi Adamnya datang ke bumi kau Siti Hawa dicai Pak. Siti Hawa cari Nabi Adam tak bisa, dan Nabi Adam hidup sendiri tu. Hei, kalian jangan sendiri-sendiri sok-sok lah kalian lah. Butuh dek kalian orang tua. Butuh kalian kawan. Aku apa program gini di RT awak, di RW kau? Mari kita wujudkan. Dibuat aturan jenguk orang sakit, datanglah. Kau hidup bermasyarakat jenguk orang sakit tak mau. Orang meninggal tak datang melayan. Kau bermasalah, kau bermasyarakat. Makanya jadilah masyarakat yang patuh, masyarakat yang mau dibina, masyarakat yang ikut kemana diajak mau. Insya Allah masyarakat kita, jemaah Masjid Ar-Razak, semakin tahun akan ada peningkatan baik di dalam bidang sosial, beragama, bermasyarakat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Leh paham kalian ini? Leh paham sampai di situnya? Paham kan? Paham. Duduklah yang bagus kalau lah paham.
Macam orang kono seki uwek je kalian ha. Okey, yang kedua Bapak dan Ibu, Nabi SAW di dalam hijrah, beliau membangun masjid. Program membangun masjid ini merupakan syiar yang dicontohkan Nabi ketika sampai di Madinah. Makanya salah satu yang harus kita pikirkan untuk ke depan, kalau RT ini dikatakan RT yang agamis, Kerinci dikatakan Kerinci yang agamis, apa buktinya? Bukan umat Islam banyak di Kerinci, bukan umat Islam banyak di kelurahan kota Kerinci, menengok masyarakat agamis, tidak agamis, tengoklah masjidnya condo apa keadaan jemaah Bapak dan Ibu. Tu kunci tu. Kalau nak disebut RT awak go agamis, jangan kita lari dari masjid Bapak dan Ibu. Mulai dari membangun masjid, mau kita sama-sama membangun masjid. Yang donatur, mana yang ada kelebihan rezeki, jangan pantang semangat, jangan pantang menyerah, tetap semangat Pak, Bu. Yang ada kelebihan rezeki, ingat, rumah Allah ini merupakan salah satu jalan agar rezeki kita itu berkah. Maka rezeki yang ada, mari kita infak sedekahkan untuk membangun rumah Allah. Rumah Allah, masjid ini pusat peradaban, pusat syiar umat Islam. Anak-anak kita mengaji di sini, kita salat jamaah di masjid, wirid pengajian di masjid. Kalau masjid ini tidak kita jadikan syiar, tidak kita jadikan sebagai bentuk wadah membuat kemajuan di dalam umat Islam, maka dari sisi apa, dari sisi mana kita akan membuat hal-hal yang menampakkan bahwa umat Islam itu besar Bapak dan Ibu? Tak ada orang. Masjid Iko lah pusatnya. Maka masjid Iko sedang membangun. Mari sama-sama kita ikut berpartisipasi, baik itu dalam bentuk materi atau kalau tidak materi, kekuatan, daya, pemikiran, sumbangsi tenaga itu dibutuhkan. Kalau tak bisa menjadi yang membangun, maka kita jadi ikut memikirkan atau bekerja teroyong kita. Setidaknya yang paling bawah, kita menjadi orang yang senantiasa ikut memakmurkan masjid ini Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ingat, kalaulah anak-anak kita rajin ke masjid, ini suatu gambaran ke depannya bahwa RW kita ini, RT 11 ini akan menjadi sesuatu RT yang nanti akan melihatkan bahwa Islam, agama Islam itu berkembang maju. Anak-anak di sini akan menjadi anak-anak yang berpotensi, berguna. Mungkin nanti di bidang agama mereka terpilih menjadi hafiz, menjadi imam. Kenapa? Sebab selangkah kita memikirkan bagaimana anak-anak kita ini, kita didik mereka di masjid, hidupkan TPA, musallah mengaji. Yakin dan percayalah, kalau anak-anak kita ini akrab dengan masjid Bapak dan Ibu, kita akan melihat mereka nanti di masa pertumbuhan, remaja, dewasa, mereka akan menjadi orang yang tahu bahwa ini boleh, ini tidak. Mereka tidak akan mudah terpengaruh, karena hari ini pengaruh itu besar kepada anak-anak kita. Apa salah satunya Ustaz? Permainan, segala macam bentuk kesibukan permainan HP itu akan membuat anak-anak kita jauh dari masjid. Maka obatnya, sesibuk apapun anak kita, mari kita arahkan, kita dorong mereka. Walaupun mengaji di musola, kita bawa mereka solat maghrib ke masjid. Ustaz pesankan ke kalian, solat itu jangan main-main nak. Tak boleh main-main. Orang yang main-main solat itu setan. Yang mengganggu-ganggu solat itu setan. Yang mengganggu kita dalam solat itu setan. Makanya kalian mengganggu kawan kalian itu sama dengan sebutlah. Yang mengganggu kita dalam solat itu setan.
Aku kalau ada kawan-kawan kalian yang mengganggu kalian dalam sholat, itu sama dengan setan. Yang mengganggu sholat. Lah, oh kalian sholat macam kau. Nggak usah. Kalau terganggu sholat orang gara-gara kalian, ustadz imam di depan, terganggu gara-gara kalian. Kalian main-main, melompat-melompat kalian ke sana ke sini, terganggu orang. Banyak dosa kalian. Wang tua kalian berdosa. Dek gara-gara kalian main-main sholat no. Lah janji sama Ustaz Bom dulu, tidak akan main-main lagi dalam sholat. Janji. Janji. Kalau diajak dek kawan, diganggu-ganggu, setan ni. Tapi aja je tu, bonti cep tu lah. Kalau ada kawan yang mengganggu-ganggu, setan-setan ni, alah. Sekali dua kali lah, bonti lah. Nah, jangan ganggu-ganggu, biarlah kawan tu sendiri yang macam itu perangainya. Jangan main-main sholat. Mengaji di mana? Di masjid, di musola, TPA. Di mana mengaji? Antum di mana mengaji? TPA. Oh, di rumah. Bagus. Antum di mana mengaji? Sama. Oh, di tempat ini. Oh, itu sama tu. Oh, antum mengaji di mana? Oh, sama. Bagus. Mengaji. Tapi solat maghribnya di masjid. Solat ke masjid. Buat acara nanti kegiatan di masjid. Pesan Ustaz Bom untuk panitia, remaja. Bentuklah remaja masjid ni bapak dan ibu. Buat mereka kegiatan, beban, kasih amanah. Tarik atau panggil yang mau dibina tu panggil. Hei, sebulan kau jadi apa? Penitia. Kau jadi ikatan remaja masjid, buat organisasi. Kumpulkan pemuda-pemudinya, remaja. Nanti kalau ada acara Hari Besar Islam, buat dulu lomba bapak dan ibu. Biar nanti anak-anak kita ini, ketika mereka diingatkan dengan acara-acara seperti ini, mereka akan sontak. Dulu kami dibuat dulu lomba azan. Ustadz Bom sebelum peringatan tahun Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, selalu dibuat lomba pidato, lomba azan, lomba solat jenazah. Maka sampai hari ini di tempat Ustadz, kalau ada acara-acara keagamaan, kami selalu membuat lomba dulu bapak dan ibu. Nanti dibuat tu anak-anak awak kok. Banyak donatur di siko. Tak perlu ngodong-ngodong hadiah dong. Kalian yang perlu dek kalian hadiah tu kan bungkusnya aja nan godang. Iya ndak? Iya kan? Hadiahnya biarlah kecil, kain sarung. Tapi pembungkus Tupperware. Pembungkus dispenser. Di dalamnya kain sarung. Kami dulu macam tu, Bu. Ustadz Bom jadi panitia. Saya kasih hadiah juara 1, 2, 3 beberapa acara lomba. Itu hadiahnya semuanya kain sarung. Tapi pembungkusnya ada pembungkus magic chair. Ada pembungkus dispenser. Maka dibilangnya, oh godang hadiahnya hanya. Ambo kasih tahu, ambo bilang hadiah tidak boleh dibuka di masjid. Siapa membuka hadiah di masjid, Ustaz tarik. Jadi di rumah buka sadonya. Rupa dibuka, kain sarung sado bapak dan ibu. Biarlah hadiahnya 20.000, buatlah acara, buatlah. Ikatan remaja masjid, tingkatkan. Buat program. Biar apa? Anak-anak kita ini tak menjadi suatu hal yang jauh. Mereka akan selalu dekat dengan syiar Islam. Kenapa? Karena memang binaan kita arahkan bagaimana syiar Islam ini selalu tegak di negeri kita ini bapak dan ibu. Terakhir bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Bom sampaikan masalah hijrah ini adalah introspeksi diri, bahwa semakin hari umur kita semakin berkurang, bukan semakin bertambah bapak dan ibu. Semakin hari langkah kaki kita ini semakin menuju ke liang lahat, bukan semakin lama kita berjalan di bumi. Semakin hari kita semakin dekat dengan
kain kafan. Tadi lah babuni, dah berita, diam kalian. Kau cerita mati ustaz kau. Kau cerita mati kau. Diam kalian. Itulah meninggal lo tadi surang. Jangan boleh haleha hidup ubak. Jangan main-main juga hidup leh. Hari ini saudara kita dipanggil Allah. Besok bisa jadi kita. Minggu depan bisa jadi kita. Bulan depan bisa jadi. Kenapa Pak Ustaz? Karena kematian itu datangnya tak tahu Pak. Mendadak. Itu namanya mati mendadak itu ada. Hari ini mati mendadak itu banyak. Salah satu bukti bahwa dunia ini dekat dengan kiamat. Ayyadhara mautul fuja'. Kalian akan banyak melihat mendengarkan mati mendadak. Inilah yang terjadi hari ini. Mati mendadak itulah luar biasa Pak. Kita tidak lagi mendengarkan orang yang meninggal hari ini sakit berbulan-bulan. Tak lagi. Yang meninggal hari ini sakit sehari 2 hari. Meninggal itu mati mendadak. Orang dulu sakit sampai 4-3 bulan. Baru meninggal. Maka apa pesan Ustaz Bom-Bom dalam Muharram ini? Introspeksilah diri. Introspeksi apa Pak Ustaz? Umur semakin hari semakin berkurang. Sementara amal ibadah entah ada atau tidak. Umur semakin hari semakin berkurang. Sementara dosa semakin bertambah Bapak dan Ibu. Bu, introspeksi. Semakin tua semakin dalam jilbab kita. Mana yang belum berjilbab, berjilbablah. Mana yang singkat jilbabnya, pedalamlah jilbab tu. Mana yang pelawan ke suami, tobatlah copek. Tu dong, elok tu, jangan golak-golak je. Berubah hijrah. Bapak-bapak yang belum ke masjid lah. Ke masjid dekat, di mana-mana ada masjid. Pilihlah. Pilih awak dekat dengan Ar-Razak, Ar-Razak. Janganlah solat-solat sendiri lagi di rumah, Pak. Jangan-jangan meninggal kita bulan kau. Dan muda-muda taubatlah jobe. Jangan main-main je leh. Kau nak muda-muda hari ini habis permainan segala macam bentuk. Main game. Kalian jangan main-main je leh. Nak kocik-kocik. Rusak kalian besok nak. Rusak. Mana harapan ke Ustaz? Duduk yang rapi. Ustaz pesankan kepada anak-anak Ustaz, jangan main-main game lagi. Dongan. Chip itu diharamkan oleh ulama. Tak boleh main-main pakai chip tu dah. Dongau lelok ha. Jangan main-main chip juga kalian. Abe chipnya? Chip tahu tak? Bagus. Tahu tak chip? Bagus. Tahu tak chip? Alfaras, tahu tak chip? Chip tahu tak? Tahu. Jambalin ka chip piti tadi lah. Jangan main-main chip. Kalau sekadar main-main, tak usahlah nak. Ingat, Bapak Ibu, ternyata permainan yang ada di HP, ini HP Bapak dan Ibu, di survei, efek HP ini jauh lebih dahsyat daripada narkoba. Itu survei Pak. Narkoba mungkin menghantam anak-anak kita 1-2 orang di satu RW umpamanya. Adalah yang banyak, tapi kalau ini Pak, jangankan kelurahan, semua anak-anak ini habis kena HP ini. Sekolah di mana-mana, anak-anak labah HP. SMP dah pakai HP. Sekarang sekolah tak pakai lagi tatap muka, pakai HP. Dulu kita takut membelikan anak HP, sekarang wajib dibelikan HP. Ada manfaatnya, ada. Tapi HP ini jauh besar mudaratnya. Kalau tidak kalian pandai mengontrol bapak ibu, tak bisa mengontrol anak, percayalah, habis nanti anak-anak gara-gara HP. Rusak mata kalian nak. Rusak saraf kalian sayang.
Habis duit nanti beli paket. Belum lagi saraf stroke ringan sampai kanker otak gara-gara kecanduan game no. Bayangkanlah. Kecanduan game tu kanker otak nanti. Dibawa rumah sakit jiwa. Kayak macam kau gaya kaya. Wong kecanduan game tu masih sakit jiwa. Tak diubek. Tak bisa diubek lagi. Apa kata orang tuanya? Pak, bisa ndak anak kami direhab, diobat? Anak bapak kenapa? Anak kami kecanduan game. Bawalah keluar dari mobil. Rupa ditengok dari dokter. Kami belum bisa pak. Maaf, kami belum bisa. Hari ini kecanduan game sulit mengobati. Maka banyak berita viral. Yang kecanduan main game. Giko-giko tangannya tarui. Ada yang kecanduan game giko-giko tarui. Ada yang kecanduan TikTok. Giko-gikonya tarui. Golaknya. Golak-golak. Tu yang ada di apa di Kalimantan tu yang kecanduan TikTok giko-gikonya tahu Tu kecanduan rusak. Kalau yang kecanduan main apa namanya tu? Fire namanya tu. Tu rusak kalian tu. Tak boleh ibunya manggil dah, bomnya. Apa? Ikut tak hilang. Dek gara-gara main game. Kecanduan. Rusak kalian besok tengoklah rusak. Maka, lainnya ubeknya tak? Mau tak obatnya supaya tidak rusak karena game? Mau tak? Bilanglah, mau tak obatnya? Tak mau ya udahlah. Ustaz kasih obatnya biar tidak kecanduan game. Mau tak? Obat biar kita tidak kecanduan game, biar tidak rusak gara-gara game. Perbanyaklah kalian baca Al-Qur'an. Makanya bapak dan ibu, anak-anak kita dekatkan dengan Quran. Kalau mereka dekat dengan Quran, insya Allah aman. Aman mereka bapak dan ibu. Tak ada obat yang lain leh. Obat yang lain tak ada yang bisa membuat anak kau jauh dari permainan, melainkan antarkan mereka mengaji, antarkan mereka MDA, TPA, insya Allah mereka disibukkan dengan menghafal Quran. Yakin dan percayalah, kita akan melihat mereka nanti menjadi orang-orang selamat di masa yang akan datang. Jadi bapak dan ibu, Ustaz Bom langsung simpulkan untuk yang ketiga ini. Mana yang belum ke masjid lah. Mulailah, yang muda-muda yang tak solat selama itu, solatlah. Solatlah, jangan tinggallah solat leh. Bapak-bapak yang belum ke masjid. Ibu-ibu yang masih belum berjilbab, berjilbablah. Keluar dari rumah pakai jilbab. Anak-anak gadis, anak-anak ustaz yang suka main-main TikTok, tobat, hapus. Tak usah. Berdosa kalian. Aurat kalian pamerkan. Tutup aurat pak ustaz. Kalian tabarruj. Kalian melenggang-lenggok di HP, di foto, di video. Kalian share. Berdosa. Dosa jariah. Bukan sedekah jariah. Itu dosa jariah. Mati kalian besok pagi, dosa kalian kan tetap mengalir karena video, foto ditonton oleh orang di dunia ini bapak dan ibu. Lah ibu-ibu dong elok dong. Kok ibu-ibu kok kadang-kadang lah mabuk jadi TikTok ke kah? Tak usah lah. Apa yang dicari popularitas? Tak ada dah. Itu tak popularitas itu namanya. Pokoknya nanti balik dari situ hapus foto-foto video. Cukup dari arsip. Simpan di memori HP. Simpan di laptop. Esoklah tua awak tengok. Dulu kan tengoklah nenek berjoget-joget dulu. Tengok kau ayat. Jadi arsip je lah. Tak usahlah dikirim-kirim publikasikan. Lah tu ibu-ibu kadang-kadang parah. Lu ibu-ibu kau beranak-anak leh. Foto-foto kadang yang sopan lah dimasukkan. Yang tak sopan tak usah. Itu pun tak dimasukkan itu lebih bagus bapak dan ibu. Kenapa? Karena tak ada ajuran. Tak ada hal yang mesti kita membuat hal itu terjadi. Apa sebab Pak Ustaz? Masuk tak dimasukkan itu tak ada manfaatnya kepada kita. Makanya mulailah berubah. Mulailah berhijrah. Orang yang berhijrah itu adalah
orang yang senantiasa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, kemudian kita perbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, baru itu menjadi hijrah yang total. Hijrah itu bukan sekadar melakukan ketaatan, tapi yang pertama kali dituntut kita meninggalkan kemaksiatan. Orang yang mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, kalau ada yang membuat kebaikan tapi kejahatan juga dibuat. Ada yang solat rajin tapi berjudi masih. Ada yang solatnya rajin tapi masang nomor. Orang itu orang fasik, bapak dan ibu. Orang fasik amat sangat dibenci Allah. Makanya seiring kita berubah, tinggalkan perbuatan yang tak baik, biar hijrah kita menjadi lebih baik itu akan senantiasa selamat dari hal-hal yang dapat menghancurkan amal ibadah yang kita lakukan, bapak dan ibu. Contoh bu, contoh kecil, kalau sudah awak berjilbab dalam, maka tidak usahlah kita berperilaku seperti macam-macam, membuat-buat hal-hal yang video seperti memfoto, mengirim-ngirim video yang tak senonoh, berjoget-joget di TikTok, itu tak usah. Awaklah menutup aurat, tapi kadang-kadang penampilan awak tabarruj, tak boleh. Tak boleh. Bapak jenis tujuh, kalau awaklah rajin ke masjid, awaklah rajin solat, tak usahlah main-main sampai awak nanti bataru-taru, tak usahlah taruhan. Tak usahlah main-main, Pak. Main-main domino nyusun batu yang tak siap-siap tu tak usahlah. Tak usahlah. Kau susun je batu yang tak pernah sudah. Susun, sudah disusun, oraklah balik. Sudah disusun, siapalah balik. Hancurkanlah balik. Sudah susun, hancurkanlah balik. Tak usahlah. Awaklah tua-tua kau tinggalkanlah hal-hal yang seperti itu tu, Pak. Nah mudah macam itu juga. Kalau lah solat, jangan main-main chip je leh. Jangan main-main super win je leh. Jangan main-main apa namanya Mobile Legend. Tak usahlah. Allah benci orang yang mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Lalu Pak Ustaz, tak usahlah dan solat, main je lah tarawih. Itu parah dah bapak dan ibu. Tak lama besok dah keluar awak dari agama kau leh. Malah tak ada tuntunan, tak ada ajaran yang kita lakukan, kita akan semakin sesat di dalam kesesatan yang nyata. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak Ustaz, Ustaz tanya, kau ada duit lah? Tunjuk tangan. Duduk yang baik. Pertanyaan Ustaz Bom-Bom, ini biar dapat duit ni habis untuk kalian ini. Mana yang mendengar ceramah? Ikut kalau tak betul, tak Ustaz kasih dah. Mana Ustaz tunjuk oleh? Harus dapat. Nah, tunjuk tangan. Pertanyaannya. Siap? Siap? Siap. Coba. Siapa nama sahabat yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah ketika Rasulullah bermalam tinggal di dalam gua Sur 3 hari? Siapa yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah? Apa namanya? Tunjuk tangan. Namanya. Yang perempuan. Yang perempuan tunjuk tangan. Kalau dapat. Cepat. Yang mengantarkan makanan siapa? Kalau iyalah menyimak kalian, dah ngatur. Cepat nak. Orang duduklah. Ngapa ada apa? Cepat antum. Nak dapat nak? Tahu jawapannya? Siapa yang tahu? Cepat tunjuk tangan. Perempuan siapa nak? Maju cepat. Siapa tu? Maju. Cepat sayang, cepat nak. Cepat. Cepat sayang, cepat nak.
Ambil mic-nya nak. Bagus. Siapa namanya sayang? Pika. Fika apa tuh? Nama panjangnya? Salsabila Salfika. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 2C ya, bukan SD ya. Kelas 2C. Bagus. Kelas 2 SD lokal C. Ayo, jawab pertanyaan Ustaz Bom. Nabi beserta Abu Bakar kawannya ternyata tidak langsung pindah ke Madinah. Beliau bermalam dulu dalam gua biar tak dapat sama orang Quraisy. Pertanyaan, Nabi kan makan, Nabi kan manusia, ya enggak? Sama macam Ustaz Bom makan. Ketika Nabi perlu makanan, siapa yang mengantarkan makanan ke gua? Tempat Nabi tinggal tu. Apa nak? Ma binti Abu Dapet dapat Siapa? Ulang dari awal. Siapa namanya? Siapa nama tadi? Asma binti Abu Bakar. Jadi yang mengantarkan makanan Asma binti Abi Bakar. Siapa? Asma. Dapat 2 juta. Masya Allah. Bagus. Bagus ya. Bagus. Dapat deh. Dapat deh. Pertanyaan terakhir. Ini ada duit 2 juta lele. Cepet. Nah, lah. Dapat beli bakso tusuk kau nanti kalian. Nah. Okey. Siap? Siap. Sebutkan nama kota Madinah sebelum Nabi hijrah. Apa nama kota Madinah tu? 7 tangan lah, majulah ke depan. Maju nak, sampai. Tu bagus, mantap. Pasang kopiahnya dulu, baguskan topinya. Kopiah baguskan. Pasang kopiah itu tutup rambutnya. Dari depan. Bagus. Macam Upin Ipin. Nah, siapa namanya sayang? Alif Zidni. Alif Zidni. Bagus. Kelas berapa sayang? Kelas 1 SD. Okey. Pertanyaannya tadi, kota Madinah itu dulu namanya bukan Madinah. Jadi Madinah itu dibuat nama oleh Nabi. Tempat Nabi hijrah. Dulu nama kota Madinah itu apa? Dekatkan mic-nya. Muharram. Bilang. Muharram ni. Rupanya Muharram nama bulan. Berarti salah dolip. Nama Muharram dah. Nama kota itu salah. Yasrib. Apa? Yang kuat Yasrib. Bagus. Yasrib. Siapa? Apa nama kota Madinah dulu? Maka kalau dengar kalian besok Yasrib, Nabi pindah ke Yasrib. Itu jangan terkejut. Sebab nama Madinah itu dulu Yasrib. Makanya dirubah Nabi menjadi Madinah. Bagus Alif, letakkan mic-nya. Masya Allah, 2 juta rupiah. Lah duduk baik, duduk lagi, rapi. Kita selawat dulu sekali, baru kita berdoa.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak salat di dunia, hidupnya melarat, dalam kubur santapan ulat, di akhirat neraka menjilat. Kau kalau tidak solat macam tu, di dunia melarat, dalam kubur makan di ulat, akhirat besok dijilat di api neraka. Dan tinggalkan solat. Antum dah hitan kan? Dah sunat kan? Dah? Antum? Oh leleh. Iya. Bila rencana? Akhir bulan. Bagus. Antum lah sunat yang baju hijau? Antum udah? Antum? Belum lagi. Yang udah hitam ni siapa-siapa ini? Tunjuk tangan yang sudah hitam. Cepat nak Ustaz. Yang tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Satu. Yang sudah tadi. Dua tadi. Antum sudah juga? Oh sudah. Bertiga. Yang baju putih nak? Udah? Berempat. Berarti kalian berempat. Kalau kalian tak solat, kalian sudah hitam ni. Kalian sudah hitam kan? Kalau tak kalian solat, dosa kalian nanggung sendiri. Main-main kalian semua anak-anak kau. Kau kalau inyo tak solat, inyo berdosa. Orang tuanya berdosa. Maka kalian yang main-main solat, ajak kawan-kawan kau serius. Ledangannya paras. Atur kawan-kawan kau, smackdown-nya lah mana nantau kau tu. Kodang badan kau mah, kopi je lah polonya. Solat-solat bro ya. Lah. Perlu tu bapak dan ibu. Boleh nanti kalau siapa Al-Faras. Siapa lagi namanya satu nak sayang? Antum? Boleh nanti sop dengan orang tua ya. Biar nanti kalian solatnya terjaga. Yang sudah khitan tu boleh kita dekatkan dengan kita sopnya pak. Boleh. Jadi tidak kalian di belakang lah besok. Tapi kalau belakang ambil yang bagian tengah. Kalian yang di tengah lurus dengan imam. Okey? Al-Faras kalau di belakang nanti lurus dengan temannya. Biar nanti sopnya sesuai. Baik bapak dan ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Kita istighfar terlebih dahulu beberapa kali. Kita ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Baik itu yang sengaja dan tidak sengaja, yang besar, yang kecil. Dosa-dosa itu akan kita pertanggungjawabkan bapak dan ibu. Tidak ada dosa yang tidak dicatat oleh malaikat. Tidak ada dosa yang tidak diperhatikan oleh Allah ketika kita melakukannya. Tidak ada dosa yang tidak masuk ke dalam buku catatan bapak dan ibu. Maka kita adalah manusia biasa, namun ketika berdosa Allah akan mengampuni kita. Dengan syarat kita mau memohon ampun kepada Allah bapak dan ibu. Maka istighfar itu adalah salah satu amalan yang mesti kita perbanyak, yang selalu kita ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Karena dosa-dosa yang kita lakukan ada yang tidak kita sadari. Maka dengan kita selalu istighfar, mudah-mudahan Allah berikan ampunan. Ketika ajal datang, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baik bapak dan ibu, mari kita berdoa, berkhidmah, berserah diri kepada Allah. Semoga yang kita harapkan, yang kita inginkan, kita ingin amal ibadah kita meningkat, perilaku kita menjadi lebih baik, sosial kita menjadi lebih bermanfaat, dan kita ingin rezeki yang murah, umur panjang, badan sehat, rezeki murah. InsyaAllah kita ingin berinfak sedekah, korban, bayar
bayar zakat, kita ingin membangun masjid, menolong anak yatim, semua itu kita memohon, kita inginkan dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon maaf. Sebenarnya kami mendengarkan kabar meninggal tadi, ambo takut acara awak go tak lagi konsentrasi. Jadi maklumlah bapak dan ibu, memang suasana itu perlu jadi pelajaran bagi awak. Anak-anak awak pun nanti untuk seterusnya kalian tetap di siko. Seterusnya gimana Ustaz? Acara-acara Hari Besar Islam, ceramah, kalian di depan duduk, jangan di belakang. Untuk nanti selanjutnya jangan di belakang, tetap di depan macam ini. Paham? Jangan di belakang, jangan main-main je leh. Semangat, jangan main-main. Kalau ada bahasa Ustaz Bom tak berkenan, tutur kata menyinggung, dari lubuk hati yang paling dalam, 10 sembah jari, seboleh masuk ke balo, kami mohon diberikan maaf yang sedalam-dalamnya Bapak dan Ibu. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Untuk itu kami memohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.